As-Surah ayat 30 dikatakan bahwa Asy-Syura atau Asy-Syu'ara? As-Surah. Asy-Syura. Iya. Ayat 30 mengatakan bahwa dia akan manusia itu akan mendapatkan musibah tergantung pada perbuatannya. Itu enggak ada ayat begitu, itu terjemahan. Terjemahannya maksudnya. Ya. Artinya dengan seperti itu mengatakan bahwa apapun musibah yang terjadi pada seseorang itu karena perbuatannya sendiri. Padahal katakan bahwa musibah itu terbagi atas 3, bisa karena ujian, bisa karena Tahu dari mana Bapak ada 3 musibah itu? Jangan disimpulkan, pertanyaannya apa? Ya, artinya maksud saya bagaimana menghubungkan antara yang tadi, apakah dia ujian, apakah dia suatu laknat atau yang lain dengan ayat yang tadi. Bagaimana juga dengan takdir, karena kita ketahui misalnya udah, musibah itu cuma ada 2. Musibah itu asalnya semua yang kita alami, kullama asabana fahuwa musibah. Baik, semua yang kita alami. Bapak sekarang promosi jabatan itu musibah juga. Ya, semua yang kita alami itu musibah. Yang kita alami dalam hidup sebagai ujian dari Allah itu musibah. Ada yang sifatnya menyenangkan. Misal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat itu kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jabatan itu ujian. Dapat harta juga ujian. Ya, kalimatnya apa? Inna lillahi, ini kan milik Allah. Satu saat akan dihisab, kan? Dapat ilmu juga musibah. Nah, ada yang kedua jenisnya, ujiannya berupa hal yang tidak biasa kita rasakan, melahirkan duka cita, misalnya meninggal, ya, kekurangan harta, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat, ya. Hanya kadang begini sifat manusia itu, menyadari ada masalah, ada musibah, diasosiasikan selalu pada yang kedua, sehingga pada yang pertama itu merasa seakan-akan bukan musibah. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena perspektifnya memahami musibah itu hanya dikondisikan pada bagian kedua ketika ia datang pada hal yang tidak disukai saja. Ya, padahal semua yang kita alami pada hakikatnya musibah. Dua-duanya ujian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang bisa memaksimalkan potensi kebaikannya di hadapan Allah. Jadi ketika ada kebaikan itu syukur, ketika ada duka ada sabar di dalamnya. Jadi dua-duanya netral, Pak. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, orang beriman itu sungguh bahagia, sungguh hebat perkaranya, karena dia bisa memandang semua hal itu sama, netral. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, dan ketika diuji dia bersabar. Jadi semuanya merasa ini ujian Allah saja, saya cuma jalani sampai saya meninggal. Jelas sampai di sini ya. Nah, apa kaitan dengan surat Asy-Syura ayat ke-30 tadi? Pada hakikatnya nggak mungkin diuji kecuali karena perilaku kita juga. Bapak misalnya milih pekerjaannya apa sekarang? Saya dokter. Dokter. Maka ujiannya di bidang kedokteran, Pak. Nggak mungkin ujian di bidang kepolisian. Nggak mungkin ujian di bidang kemiliteran. Pasti ujiannya di bidang kedokteran. Itu yang dimaksud pilihan hidup kita itu, disitulah ada letak ujiannya. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan hal negatif. Orang yang korupsi, pasti ketika dia korupsi tertangkap, di penjara, yaitu bagian dari musibah dia. Dimaka sabat aidikum, ya, itu sebab dari perbuatan kalian sendiri. Jadi yang dimaksud ayat itu ada 2 bagian. Satu, pilihan hidup kita akan mendatangkan ujian bagi kehidupan kita yang sesuai dengan pilihan hidup kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita pilih di kedokteran, Allah akan uji dengan sifat-sifat kedokteran. Saya memilih di bidang keulamaan, ya ujiannya seperti ini. Ya, Anda di bidang apapun ujiannya akan sama. Nah, dan kembali kepada apa yang kita lakukan. Dan perilaku kita yang kedua itu juga menentukan jalan ujian kita. Jadi ketika kita berbuat baik, musibahnya apa? Kebaikan kita terima sebagai ujian. Apakah ria? Apakah bersyukur? Ya, asykuru an akfur. Yang kedua, kalau diberikan hal yang kurang baik, apakah dia bersabar atau mengeluh? Ya, nanti kembali kepada sifat-sifat tanah pada diri manusia. Ya, kalau sering mengeluh, ya, sering bertikai dengan orang, nah itu mungkin lahirnya dari tanah sengketa, gitu ya. Nah, kalau suka nimpakan beban pada orang, mungkin bebannya lahirnya dari tanah longsor itu, ya. Nah, jadi kalau kita bagus, sikapi dengan baik, ya itulah tanah-tanah yang baik dalam kehidupan. Saya kira cukup pertanyaannya. Sudah dijawab? Sudah itu. Baik.
السؤال منه هو أنا شرحته لسان استفسار منه كيف صيغة السؤال وما هو المقصود من ذلك. هو سأل عن حقيقة المصيبة. هو سأل عن تفسير قول الله في سورة الشورى. نعم. وحضرتك أجبته أن المصيبة لها تفسيرات عديدة وهكذا. نعم. في إضافة فضل يا شيخنا. أحسن الله إليك. الله يبارك فيكم شيخنا. في نعم ada yang lain terakhir. الإضافة فقط. تفضل. أن يسلم الإنسان دائما لله سبحانه وتعالى. دائما في أمورك كلها سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. يعني لأن عندنا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأمور كثيرة الإنسان لا يكون له دخل فيها وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وهناك يعني كل هذه الأمور كتبت للإنسان يعيشها وهو جنين في بطن أمه. إذن الإنسان يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقدر خيره وشره لأنه ركن من أركان الإيمان. Barakallahu fikum, ahsant. Ini tambahannya sangat bagus nih Pak, untuk kita semua, untuk Ibu juga. Cara paling gampang ngatasi musibah itu kita qanaah dan serahkan semua itu dengan menerima sebagai ketetapan Allah, apapun bentuknya. Lalu cari solusi yang terbaik sesuai petunjuk Allah untuk mengatasi itu. Itulah definisi sabar yang sesungguhnya. Dan ini bagian dari iman pada tingkat yang tertinggi, pada yang keenam. Seperti tadi disebutkan dalam hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya itu kan hadisnya panjang sekali itu. Ya bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadut thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Fa qala Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا يسأله فيصدقه فقال أخبرنا عن الإيمان. ini poinnya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ya kemudian wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang keenam wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita itu lulus di yang 5. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yakin semua. Tapi giliran ada qada dan qadar suka nanya, ya Allah kenapa harus saya? Kenapa begini gitu kan? Nah, maka bagaimana caranya? Terima dulu, karena setiap yang Allah kasih itu adalah kebaikan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima dulu. Kalau sudah bisa menerima, hati kita cenderung lapang. Allah kasih gelap, hujan, alhamdulillah, terima dulu. Nanti setelah itu pelajari apa hikmahnya di balik hujan ini. Manfaatkan waktunya. Jalan berangkat musibah macet betul, terima dulu. Karena bikin status pun tidak menghentikan macet. Ya, terima dulu. Setelah terima, baru cari kegiatan yang produktif. Apakah membaca, apakah koneksikan dengan kegiatan yang lain. Maka dari itulah tadi beliau mengatakan, serahkan urusan kita dengan menerima itu kepada Allah. Itulah puncak keimanan qada dan qadar. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.